Oke, selamat datang lagi di Dion Garage. Jadi hari ini kita mau bahas salah satu unit naked Moge yang saya suka setelah Yamaha MT-9. Jadi Moge ini jenis naked, terus murah, nggak sampai 200 juta udah dapat full paper dan nyaman dibuat touring atau daily. Ini dia motornya, Ducati Monster 795 Course Edition tahun 2013. Oke, Ducati Monster 795 ini lahir tahun 2011 untuk pertama kalinya dan ada 3 tipe, yang non ABS, ABS, dan yang edisi terbatas adalah Course Edition ini. Untuk yang non ABS itu bedanya sama ABS ya cuma ABS-nya aja, tapi kalau sama yang ABS biasa dengan Course Edition beda dengan warnanya. Jadi kayak ala-ala tricolor gitu. Untuk beratnya motor ini 167 kg, jadi cukup lumayan enteng daripada pesaingnya Kawasaki Z800 yang udah sampai 200 kg up ya. Terus motor ini saya bilang enak karena motor ini naked, nyaman dipakai touring, nyaman juga dipakai daily karena nggak kayak Ducati lainnya. Ducati lainnya kan panas banget di sini, di bagian sini sama bagian sini. Itu untuk Panigale yang udah saya pernah coba. Untuk motor naked ini sama sekali nggak panas dan harganya juga masih sangat murah. Harga standarnya sekarang secondnya itu 150 sampai 160 juta. Tapi untuk motor ini saya jual 185 juta. Kenapa? Karena aksesorisnya sudah lebih dari 100 juta lebih. Motor ini waktu harga barunya di tahun 2011 itu beragam ya. Jadi kayak yang non ABS itu 252 juta. Untuk yang ABS-nya itu selisih 13 juta rupiah. Jadi 265 juta. Untuk yang Course Edition selisih lagi 15 juta rupiah. Jadi harga motor ini barunya 280 juta sekian lah. Mungkin lebih dikit lah ya. Itu kondisi standar waktu zaman 2011 sampai 2015. Kalau kondisi full spec seperti ini dengan kilometer yang masih sangat sedikit 20.000 ya. Karena ini motor dagangan kita. Ini kita jual 185 juta nego, saya rasa worth it. Karena kalau dilihat di harga pasaran 160 kita cuma selisih 25 juta dan itu pun masih bisa nego. Untuk aksesorisnya ini udah pakai velg BST Wheels Carbon. BST Wheels Carbon sempat saya bahas, saya review di linknya di atas ya. Sempat saya review dan harga barunya velg ini itu sampai 80 juta rupiah. Tapi kebanyakan di sini kan dapatnya second kebanyakan. Terus harga depannya sudah karbon, ini udah pakai Progat karbon, hand grip pakai Domino, lever brake Brembo, lever clutch Brembo. Terus knalpot sudah pakai Spark yang full system dan shock belakangnya pakai Öhlins yang TTX. Nah, yang saya suka di Ducati Monster ini, jadi kita turunin dulu ya. Ini kita turunin sendiri pun masih bisa ya. Nah, jadi masih aman. Oke, ini yang saya suka dari Ducati karena Ducati desainnya ini menyesuaikan dengan tinggi rata-rata orang Asia. Dengan tinggi saya yang 175 cm, kaki masih sangat napak dan motornya nggak panas waktu dipakai jalan touring ataupun daily. Terus untuk yang tinggi kalian 160 cm, saya rasa masih cukup enak karena mungkin 160 cm agak lurus ya. Tapi lebih better daripada Kawasaki Z800. Nah, untuk motor Ducati ini sudah pakai upside down Marzocchi 43 mili dengan frame ini udah pakai tubular ya. Mesinnya Desmodromic. Desmodromic ini L-twin, jadi menghasilkan tenaga 803 cc dengan torsinya sekitar 78 Nm. Untuk horsepowernya ini 85 horsepower di 8250 rpm. Jadi lumayan buas kalau menurut saya Ducati Monster ini dan bisa dipakai buat touring, masih nyaman buat touring. Dan sebenarnya di sini ada single seatnya ya, dapat single seatnya. Tapi karena kemarin buat boncengan, jadi single seat masih kita lepas. Oke, sekarang kita coba nyalain mesinnya. Untuk PMID di sini masih sangat simple, jadi masih hitam putih. Di sini cuma ada tulisan netral, ABS. Ini alarm kunci, odo, dan speednya. Untuk top speed motor ini 170 km per jam. Jadi top speednya lumayan mengkhawatirkan juga.
Sekarang kita coba nyalain ya. Suaranya agak sedikit lebih kasar karena dia menggunakan knalpot spark. Mungkin kalau Ducati ini biasanya pakai knalpot Terminoni yang karbon, itu bisa lebih halus. Tapi kalau pakai knalpot spark atau SC itu agak sedikit lebih kasar karena ini 2 silinder bukan 4 silinder. Kalau 4 silinder mungkin agak sedikit lebih soft. Jadi kayak ZX 800 gitu. Sekarang kita coba motornya, muter-muter sedikit. Oke, motor ini cukup nyaman handlingnya, terus enteng karena beratnya motor ini cuma 167 kg, apalagi velgnya sudah menggunakan velg karbon, Beste Wheels karbon. Itu mungkin sekitar 160 kg lah dapat motor ini. Jadi tenaganya kencang tapi motornya enteng. Cukup lumayan nyaman, tapi kayak agak sedikit kurang ya karena kurang antep gitu loh bawanya. Terus untuk radius putarnya kanan kiri itu terbatas sama tangki ini ya, jadi natap. Di sini baret-baretnya lumayan karena udah kepentok sama setir kanan dan setir kiri ya. Jadi baret-baretnya khas Ducati pasti di sini nih. Radius putar yang kurang. Untuk kaki-kaki juga nyaman karena emang sudah diganti sama Olin TTX, jadi nggak terlalu keras dan juga nggak empuk. Jadi pas aja kalau yang pakai Olin TTX. Untuk overall motor ini sangat nyaman, aman, dan harga di bawah 200 juta itu bener-bener on budget lah. Budget mahasiswa juga masih bisa lah ya kalau beli motor ini buat dipakai kuliah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Kalau misalnya ada yang kurang saya sebutin dari motor ini, silahkan kalian ketik di kolom komentar. Atau misalnya kalian ada request mobil atau motor apa yang bakal kita bahas, silahkan ketik di kolom komentar, kita bakal sesuaiin dengan request kalian. Oke, see you in the next video and bye bye.